Parahyangan, tanah keindahan dan denyut kehidupan. Di sanalah Bandung tumbuh, kota yang tak pernah berhenti bermimpi. Dipeluk pegunungan, disapa udara sejuk. Bandung menjadi rumah bagi ide dan keberanian. Dari sudut sunyi hingga panggung sederhana, musik lahir sebagai bahasa, menghubungkan manusia, kota, dan perasaan. Bandung tak hanya membangun ruang, ia membangun jiwa. Jiwa yang menghidupkan musik, dan musik yang menjaga Bandung tetap bernyawa di seputar Bandung Raya. Musik itu Seni. enak didengar, jadi peneman hidup. Kalau menurut aku, Bandung tuh benar-benar melekat banget sama yang namanya musik. Apalagi akhir-akhir ini benar-benar lagi hype banget kan. Bandung dikaitin dengan musik-musik yang lagi happening. Kalau misalnya dikembangin lagi pasti ada ya. Itu tergantung dari si musisinya aja sih. Ada banget karena selalu banyak lahir seniman-seniman musikalitas yang emang berbeda dan selalu semangatnya baru terus setiap membuat lagu. Sebelum musik hidup di layar ponsel, sebelum nada tersimpan di awan digital, Bandung sudah berdetak dengan irama sendiri. Di masa pita rekaman dan radio kampus, anak muda menemukan kebebasan lewat gitar dan drum. Tanpa studio megah, dari garasi dan aula sederhana, lahir suara-suara besar. Di Bandung, musik bukan sekadar dimainkan, tapi diperjuangkan. Saya di sini udah lumayan lama ya, kalau misalkan nanya dari berapa, mungkin dari tahun 2018 mungkin ya. Saya di sini sampai tahun sekarang. Sebenarnya di sini tuh saya tuh bareng sama Om, cuman Om berhalangan hadir di sini. Musik, menurut saya musik itu mungkin bisa dibilang seni ya. Seni menyampaikan, bisa disebut emosi, perasaan mungkin ya. Seni untuk mencapai perasaan sehingga menghasilkan irama, melodi, dan lainnya. Kalau kita throwback ke zaman dulu, mungkin kita banyak tempat tongkrongan di beberapa daerah ya. Bisa disebut dulu sebelum ada BEC, di situ banyak anak-anak musik nongkrong di situ. Dan dulu juga ada nama daerah namanya Ujung Berung. Di situ tempat berkumpulnya musisi-musisi underground. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau menurut pendapat saya, untuk membedakan mungkin tidak banyak perbedaan dari Bandung dengan kota lainnya. Mungkin dari konsistensinya Bandung bisa stay di skena musik ini sampai sekarang masih eksis. Titik perkembangan musik di Bandung dari dulu sampai sekarang mungkin dari label ya, bisa dibilang label penjualan rilisan fisik. Terusnya keluar rilisan fisik untuk dijual, mungkin itu membantu para musisi untuk lebih maju dan mempromosikannya. Mungkin seperti itulah. Dari dulu sampai zaman sekarang pun masih berputar di situ untuk meningkatkan. Kalau menurut saya, perbedaan dari musisi zaman dulu dan sekarang mungkin ada sedikit perbedaan ya. Mungkin dari media promosi dulu belum seramai sekarang dari digital. Kalau sekarang kan mainnya digital langsung. Mungkin dulu ada keluarnya rilisan fisik dari kaset atau CD atau piringan hitam. Kalau disebut beda pasti ada bedanya. Sebelum musik hadir di layar ponsel, Bandung telah lebih dulu berdetak dengan iramanya sendiri. Dari garasi sempit hingga konser kecil, suara tumbuh dari keyakinan, bukan kemewahan. Toko musik dulu menjadi rumah bagi para pencari nada. Rak berdebu yang menyimpan mimpi, persahabatan, dan semangat. Kini, banyak yang telah tutup. Namun, di sudut-sudut kota masih ada yang bertahan. Menjaga denyut lama, mereka bukan sekedar menjual musik, tapi merawat ingatan bahwa di balik setiap lagu ada cerita dan jiwa yang pernah menyalakan apinya. Berkecimpung di bidang musik atau kaset, CD, piringan hitam, dan perangkat musik lainnya di Bandung,
itu dari sejak tahun 80-an. Jadi Bandung itu salah satu kota yang melahirkan banyak musisi ya, terkenal lah di Indonesia. Atau bisa disebut banyak melahirkan superstar. Waktu zamannya era Bandung tahun 80 sampai 2013. Ada Peter Pan, ada musik-musik Bimbo kan, dan banyak lagi lah grup-grup band atau penyanyi-penyanyi yang lahir di kota Kembang Bandung ini. Jadi pada dasarnya Bandung gudang musik lah, banyak melahirkan musisi-musisi, penyanyi dan band-band yang berkelas di belantika musik Indonesia. Seperti itu. Kalau tantangan belantika musik sebelum era digital itu sebetulnya hampir bisa dikatakan nggak ada hambatan, ya, nggak ada persaingan dengan era-era perkembangan musik di luar Bandung. Nah, kalau misalkan perubahan itu jelas Abah sendiri selalu mengamati ya perkembangan musik dari era-era 80 sampai sekarang itu memang banyak pengaruhnya. Terutama dengan adanya teknologi ya, teknologi. Selain itu juga dengan era digital ini, di era tahun 2013 ke atas semenjak adanya datang medsos, perusahaan kaset itu kan tidak diproduksi lagi. Dan toko-toko di Bandung itu udah nggak ada, tergantikan oleh musik yang ada di media YouTube. Sehingga disitulah hambatan dan kendala mulai mengganggu atau mempengaruhi situasi dunia musik di Bandung ini. Nah itulah yang mengganggu penikmat-penikmat musik dalam bentuk kaset itu merasa kehilangan hobinya, jejaknya, dan mereka tidak bisa lagi mendapatkan bentuk kaset di toko-toko di Bandung karena memang udah tidak diproduksi dengan pengaruh dan dampak era medsos dan atau digitalisasi di era yang modern ini gitu. Seperti itu. Abah juga ikut membantu memberikan apa yang Abah dapatkan, ilmu-ilmu tentang musik, Abah apresiasikan dalam bentuk bisnis dalam bentuk kaset, CD, dan lain-lain. Sehingga para penghobi, kolektor, baik anak muda atau orang-orang yang sudah berusia, yang kehilangan jejak dari dulu, sekarang Abah bisa bantu untuk bisa merekomendasikan apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan, insya Allah di Abah ada. Karena Abah sekarang telah memiliki sebuah toko kaset, CD, PH, pilihan hitam, laserdisc di Bandung dengan nama Rumah Kaset Jadul Bandung yang lahir dari tahun 80-an dimulainya. Seperti itu kenangan dan pesan Abah. Dulu mah sangat rame. Kalau sekarang mah wah udah agak sepi sih. Aku dulu sempat diajak sama orang tua aku ke tempat musiknya kayak gitu. Terus suasananya tuh kayak adem, terus vintage gitu kan. Kalau sekarang anak-anak bilangnya vintage. Rame pisan kalau kita ke toko-toko musik fisik gitu. Sekarang itu tetap ada toko musik sih beberapa di Bandung yang masih bertahan itu. Tapi ya udah nggak kayak dulu lagi. Kebanyakan sekarang jadi malas. Buat sepi sih kalau menurut kita mah masih ada yang pakai kayak alat-alat legendaris dan lain-lain, masih ada, masih dipakai, masih efektif lah. Masih sih karena bisa disebarisasi dengan di IG, TikTok dan lain-lain sih. Iya. Masih bisa lah. Udah susah, mereka udah susah. Kalau harapan saya buat sekarang persaudaranya dulu yang diperbaiki, baru ke musik, dari pengetahuannya yang banyak-banyaknya. Bandung mengajarkan kita bahwa musik bukan sekadar bunyi, melainkan ingatan, keberanian, dan jiwa. Waktu boleh berubah, cara boleh berganti, namun denyut itu tetap hidup. Selama masih ada yang mendengar dan masih ada yang percaya, musik Bandung akan selalu menemukan jalannya. Yang mampu melihat bercak